negatif dari hasil uji regresi linear gitu. Nah, di sini saya punya contoh kasus. Ada 3 variabel, ada X1, X2, dan Y. Nah, ini kan data dengan jumlah sampel sebanyak 12. Ini saya contohkan saja sebanyak 12 responden gitu ya. Nanti disesuaikan dengan responden teman-teman. Nah, di sini ini kan data skor total. Oke. Di sini kita menggunakan uji regresi berganda. Nah, terus setelah kita memiliki data ini, kemudian selanjutnya kita cari uji hipotesisnya. Caranya klik analyze, kemudian regression linear, kemudian ini saya reset dulu, kemudian X1 dan X2 itu masuk ke variabel independen, kemudian Y masuk ke variabel dependent. Lalu klik save, centang pada pilihan unstandardized. Oke, klik continue lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, nilai X1 itu nilai terhitungnya minus 0,067 dengan nilai signifikansi sebesar 948. Nah, artinya apa? Bahwa nilai X1 ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan hubungan yang negatif gitu ya. Nah, sekarang saya ingin atau kita ingin mengubah data nilai terhitung ini yang negatif menjadi positif. Nah, terkadang juga kan ada nilai signifikansi yang memenuhi 0,05 di bawah 0,05 tapi nilai terhitungnya itu negatif. Harapannya kan positif seperti itu. Misalnya teman-teman ada penelitiannya yang mengharuskan ini ada positif gitu ya. Nah, kita minimize. Ini kan kita sudah tahu bahwa nilai X1-nya itu minus ya. Kita minimize. Kemudian nilai ini kita kopikan ke Excel dulu. Copy, masuk ke Excel. Kemudian ini saya sudah buat nama variabelnya X1, X2, dan Y. Kita pastekan di sini. Oke, kita coba lagi ya. Ini klik menu data. Kita coba lagi uji menggunakan Excel. Klik data analysis, kemudian sebentar ini masih loading. Nah, kemudian kita pilih yang regression. Klik OK. Nah, ini kita klik pada pilih panah ke atas di input Y range ini. Kita blok ini ya. Blok. Oke, kemudian klik ini lagi, lalu X range-nya kita klik panah, kita blok X1 dan X2. Kemudian untuk output range-nya ini kita tempatkan di sini untuk outputnya. Klik, lalu klik OK. Nah, kita bisa lihat teman-teman. Di sini ya. Di sini nilainya itu T statistiknya ya, ini tadi kan nilai yang ini ya. Sorry, sebentar kita coba cek. Ini sebentar, ini kok beda nih. Sebentar. Ini saya copy, saya pastekan di sini. Oke, sebentar ya. Ini saya klik data analysis, kemudian regression, klik OK, input range ini sudah, kemudian untuk X range ini masukkan X1 dan X2. Input Y range, oke. Klik OK. Klik OK. Oh ya, ini kan antara Excel dan ini agak berbeda ya, teman-teman. Untuk hasilnya ini 0,15 di sini itu sorry. Di sini itu nilainya 0,067. Tapi nggak masalah, nanti kita coba. Kan di sini tujuan kita adalah untuk membuat data T-nya ini yang negatif menjadi positif. Caranya gimana? Kita minimize dulu. Ini kita hapus dulu.
Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Nah, caranya kita cari dulu terlebih dahulu nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dari ini. Dari X1 dan X2. Klik di sini sama dengan average, buka kurung, kemudian kita blok X1 dan X2, tutup kurung, enter, kemudian kita tarik anak panah ke bawah. Nah, ini nilai rata-ratanya, teman-teman. Nah, tadi outputnya itu nilai X1 yang tidak ada atau T hitungnya itu negatif ya. T hitungnya negatif. Nah, kita mau buat yang positif. Berarti kita fokus di X1-nya, nilainya X1. Nah, di sini ini kan nilai rata-rata 76. Mestinya nilai X1 ini harus lebih tinggi. Kita buat lebih tinggi daripada nilai rata-ratanya. Contoh, 76. Ini kan 77, berarti sudah lebih. Oke, kita nggak ganti. Kemudian 65,5. Di sini 61, berarti coba kita kasih 70. Kemudian 68. 68 ini lebih besar ya rata-ratanya, berarti ini di sini kita kasih berapa? 75 katakan gitu. Kemudian 77 dengan 74 kita kasih 80 di sini supaya lebih dari 77. Kemudian 63 69 berarti ini kita kasih contoh 85 lah. Kemudian 82 81 kita biarkan karena sudah lebih besar ya X1 sama X2-nya dari Y-nya. Dari rata-rata, sorry, dari rata-ratanya. Ya. Kemudian 74 dengan 79, berarti kan harus lebih besar. 74 dan 79 kita kasih 85. Kemudian 81 84, berarti harus lebih besar dari 84,5. Kita kasih 89. Kemudian ini 70 kita kasih 80. Kemudian ini 77 sudah lebih ya, 58 kita kasih 70. Kemudian 68 dan 69 kita kasih 75. Minimal harus lebih dari nilai rata-ratanya. Kita klik. Oke ya, seperti ini. Nah, kemudian kita coba, kita klik data analyze. Kemudian klik OK. Klik OK lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini nilainya sudah positif. Untuk membuktikan itu, kita masuk ke, ya ini tes statistik ya, ini untuk variabel X1. Untuk membuktikan, kita masuk ke SPSS. Kita copy ini. Mana? Copy. Copy. Kita masuk ke Excel sini. Kita paste di sini. Oke, ini kita hapus saja dulu. Nah, ini ya, ini data yang sudah kita ubah tadi ya. Kemudian kita klik analyze, kita uji regression linear. Kemudian ini save-nya. Oke, biarkan. Dan klik OK. Nah, kita lihat teman-teman. Di sini itu X1-nya yang tadinya ini ya, yang tadinya negatif minus 0,067 menjadi 0,142. Ini sama ya hasil ini dengan Excel-nya. Ini T hitungnya 0,14. Di sini juga 0,14. Ini ya. 0,14. Untuk P value-nya 0,89. Coba kita cek sini. Nah, 0,89 juga ya. Oke. Setelah kita mengetahui nilai positifnya, ya, setelah berubah tadi ya, nilai negatif menjadi positif, kemudian kita ingin X1 ini ada pengaruh terhadap Y, gitu ya, pengaruh yang positif. Artinya kan nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05. Nah, caranya gimana? Kita minimize di Excel, di SPSS. Nah, kita transformasi. Klik transform, compute variable.
Saya reset dulu. Kemudian kita ubah variabel y-nya. Kita tulis y1. Ini kita masukkan variabel y-nya kurang dengan 0,70 misalnya. Dikali dengan ini unstandardized-nya. Yang ini ya. Res1 tadi yang kita buat ya. Klik OK. Nah, di sini kita sudah punya variabel y1 yang baru. Ya, hasil transformasi. Kemudian klik Analyze, Regression, Linear. Keluarkan y yang ini. Masukkan hasil transformasi y1. Klik Save. Ini hilangkan centang pada residual. Klik OK. Kita lihat. Nilainya itu mana tadi? Ini 890. Pertama tadi ya. Kita lihat di sini ini menjadi 0,647. Ya, artinya kan ada penurunan. Berarti kita tambah di sini, teman-teman. Compute variabel lagi. Ini kita naikkan 0,90. Ya, 0,90. Kemudian klik OK. Klik OK lagi. Klik Analyze. Kita uji lagi. Regression linear. Klik OK lagi. Nah, ini sudah 189. 189. Coba lagi kita transform. Sudah mulai turun terus ya, 0,98 katakan gitu. Oke. Kemudian kita uji lagi. Nah, kita bisa lihat. Setelah kita ubah, pokoknya setelah kita ubah itu menjadi 0,000 dengan nilai positif hitungnya ya. Berarti ada pengaruh yang signifikan dan positif. X1 dan X2 terhadap Y. Oke. Berarti setelah kita ubah variabel ini, variabel Y ini menjadi Y1, variabel baru, ini kan nilainya tidak jauh-jauh beda. Misalkan ini 80 data aslinya, data hasil transform, hasil kita ubah 82. Ini di variabel view, kita hilangkan desimalnya. Nah, 83 ya. 80, 83, 75, 77, 75, 77, 90, 88. Jadi tidak terlalu jauh berbeda, beda 2 gitu ya, 2 atau 3. Kemudian, berarti data Y ini kita tidak pakai lagi, teman-teman. Untuk menguji hipotesis, kita tidak pakai data lama ini. Kita pakai data yang baru ini. Ya, kita pakai data yang baru ini. Oke, kita pakai data yang baru. Jadi nanti kuncinya, itu teman-teman di sini. Nilai ini. Kalau belum ketemu nilai signifikansinya, berarti di sini rubahnya. 0,98, jadi teman-teman otak-atiknya di sini. Ya. Nah, terbuktikan setelah kita ubah, nilainya itu positif, ya, hitungnya 7,097 untuk X1 tadi ya, dengan nilai signifikansinya itu 0,000, kurang dari 0,05. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, dapat membantu bagi yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan, silakan berkomentar. Saya kira itu, sekian dan terima kasih.